Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Ambon, yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon, yang terhormat Sivitas Akademika IAIN Ambon. Perkenalkan, nama saya Abad Hidayat. Saya guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Al-Huda Rancapinang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sekaligus mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025 dengan nomor induk 2503119. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita seperti biasa melaksanakan belajar, yaitu Pak Guru pagi ini insya Allah akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis yang seperti biasa kita pelajari setiap hari ini. Dan pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu tentang hukum bacaan, tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Untuk itu, kepada anak-anakku sekalian, marilah kita persiapkan untuk mengikuti pelajaran pada kesempatan hari ini. Dan marilah kita mulai pembelajaran kita ini, tapi sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa sebelum melanjutkan pelajaran. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Baiklah anak-anak, seperti yang telah Pak Guru sebutkan tadi, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan apa tadi? Tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Apa itu tarkik, tafkhim? Menebalkan bacaan, menebalkan huruf. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, mempelajari bacaan Al-Quran, terlebih dahulu kita harus mempelajari tentang tata cara membacanya. Di antaranya yaitu yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang bacaan tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Apa itu yang disebut dengan tafkhim, tarkik? Tafkhim artinya membaca
huruf dengan bacaan tebal. Ya. Tarkik, sedangkan tarkik yaitu membaca huruf dengan bacaan tipis. Ya. Seperti ri yang berharokat kasroh, baca ri. Kalau yang berharokat fathah dibaca ro yaitu tebal. Ya. Sedangkan jawazul wajhain yaitu huruf atau kalimat yang bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Nah, untuk itu marilah kita bahas satu persatu. Yaitu sekarang yang akan kita bahas pertama yaitu tentang bacaan tafkhim. Tentang bacaan tafkhim, ya. Jadi di sini dijelaskan apabila huruf berharokat fathah seperti lafaz rabbaka, ya, rabbaka. Jadi yang dimaksud dengan dibaca tafkhim itu yaitu huruf ini, huruf ro, ya, dibaca tafkhim. Apabila huruf ro berharokat fathah, maka hukum bacaannya yaitu tafkhim atau tebal, dibaca tebal, ya, gitu. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu rodiyatin. Ya, jadi sama yang dimaksud dengan bacaannya itu yaitu huruf masih seputar huruf ro. Karena yang kita bahas pada pertemuan kali ini hanya satu huruf, ya, hanya satu huruf yaitu huruf ro yang hukum bacaannya itu apabila berharokat fathah maka dibacanya tafkhim atau tebal. Baik huruf ro itu ada di awal kalimat atau di tengah kalimat. Maka apabila ro itu berharokat fathah, maka hukum bacaannya tetap tafkhim atau tebal. Jadi, contoh seperti yang ini. Ini ada di tengah kalimat yaitu aro'aita, ya, ada di tengah kalimat. Jadi sama hukum bacaannya apabila menemukan huruf ro yang berharokat fathah, maka hukum bacaannya meskipun ada di tengah kalimat tetap dibaca tafkhim atau tebal. Dan contoh lain rasulun, ya. Jadi sama yang dibahas itu hanya huruf ro, ya, rasulun. Gitu. Kemudian contoh yang kedua yaitu berharokat dhamma seperti lafaz yas turun, ya, berharokat dhamma seperti lafaz yas turun. Sama apabila huruf ro berharokat dhamma maka hukum bacaannya dibaca tafkhim. Ya, hukum bacaannya tafkhim, ya. Betul. Apabila huruf ro berharokat fathah, berharokat dhamma, maka hukum bacaannya dibaca tebal atau tafkhim. Ya, contoh yang di sini yaitu seperti kalimat yasturun ro, ya, yasturun. Itu kalimat inilah yang dimaksud dengan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Juga kalimat contoh lain yaitu seperti kalimat absoruhum, ya. Jadi bacaan ini sama dengan ketika huruf ro berharokat fathah. Jadi apabila huruf ro berharokat fathah, berharokat dhamma, maka hukum bacaannya itu adalah bacaan tafkhim atau tebal, ya. Kemudian contoh yang lain, ya, berharokat sukun dan didahului huruf berharokat fathah. Ro berharokat sukun tetapi didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Contohnya seperti kalimat yarju. Ini dibaca tebal sama karena huruf ro sebelumnya huruf sebelum huruf ro yaitu huruf ya itu berharokat fathah. Maka hukum bacaannya sama meskipun huruf ro ini posisinya mati atau sukun, ya. Karena huruf sebelum huruf ro yaitu huruf ya itu berharokat fathah, maka hukum bacaan huruf ro ini tetap hukumnya tafkhim atau tebal karena huruf sebelum huruf ro itu berharokat fathah, ya. Jadi contoh yarjuna atau maryam nazarnakum, ya, nazarnakum. Ini sama kalimat yang dicontohkan ini, tiga kalimat ini hukum bacaannya sama yaitu dibaca tafkhim, ya, baca tebal. Jadi meskipun posisi huruf ro ini mati karena huruf sebelumnya yaitu huruf
ya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tetap tafkhim. Kemudian yang selanjutnya yaitu berharokat sukun dan didahului huruf berharokat dhamma. Seperti contoh Qur'anan, ya Qur'anan. Jadi huruf ini sama posisi seperti yang ini. Cuman kalau ini tadi berharokat fathah, kalau yang ini berharokat dhamma. Huruf sebelum ro mati berharokat dhamma. Maka ini hukum bacaannya yaitu tebal sama seperti huruf yang berharokat fathah. Itu Qur'anan. Kalau tadi yang di huruf sebelum ro itu fathah, kalau yang sekarang contoh yang lain huruf sebelum ro itu berharokat dhamma, ya dhamma. Contohnya Qur'anan yurzaqun fahjur atau wangzur, ya tetap ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal, gitu ya. Jadi ini hukum semuanya hukum bacaan tafkhim yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya gitu. Jadi pada pertemuan kali ini, ya itu gimana? Sudah bisa dimengerti? Ya. Jadi ini adalah hukum bacaan tafkhim, ya. Sudah bisa dimengerti? Ya. Jadi kalau sudah bisa dimengerti, kita lanjut ke pelajaran yang selanjutnya yaitu tentang bacaan tarkib. Jika pelajaran yang pertama ini sudah kalian pahami dan kalian sudah bisa mengerti, mari kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya yaitu membahas bacaan tarkib atau tipis, ya. Jadi bacaan tarkib itu menipiskan bacaan atau menipiskan bacaan huruf tertentu dalam Al-Quran, yaitu huruf ro, ya huruf ro. Namun tadi yang telah kita bahas yaitu huruf ro yang huruf yang huruf tentang bacaan tafkhim. Kalau yang sekarang yaitu tentang huruf ro yang dibaca tarkik atau tipis. Ya. Contohnya seperti kalimat. Ya. Huruf sebelum itu yaitu kalimat yang selanjutnya yaitu tentang hukum bacaan tarkik. Di sini dicontohkan seperti kalimat absorihim, ya absori. Jadi inilah yang bisa dibaca tarkik atau tipis. Gimana bunyi tarkik itu? Ri, ya ri absorihim. Baik huruf ro ini ada di tengah kalimat atau ada di awal kalimat. Contohnya kalau yang ada di awal kalimat seperti kalimat umpamanya rijalun, ya rijalun. Ini ri tetap bacanya tipis atau tarkik. Kalau ini rijalun ada di awal kalimat, kalau ini ada di tengah kalimat. Absorihim rijalun, ya itu hukum bacaannya tarkik atau tipis, baik itu ada di awal kalimat atau ada di tengah-tengah kalimat, gitu ya. Jadi mudah sekali sebetulnya cara mempelajari atau memahami hukum bacaan tarkik ini, karena hanya satu huruf, ya hanya satu huruf yaitu huruf ro. Maka yang dibahas pada pertemuan kali ini yaitu tetap, meskipun berbagai macam contoh yang kita contohkan, kalau huruf ro-nya berharokat kasroh, ya, atau yang kita biasakan berharokat jer, kalau di sini ya di bahasa kita berharokat jer, maka hukum bacanya dibaca tipis, ya. Jadi contoh lain yaitu seperti kalimat contoh lain seperti kalimat min hijri, ya min hijri umpamanya min hijri. Nah, jadi ini ada di akhir kalimat, min hijri, ya hijri. Atau umpamanya di akhir kalimat kesini ada lanjutan, baik wakof maupun lanjut, tetap ini dibaca tipis, ya dibaca tipis, karena
Ini huruf yang berharokat kasroh. Ya. Jadi hukum bacanya sama baik itu wakof maupun ada lanjutan kalimat. Baca tipis karena posisinya yaitu huruf rohnya berharokat kasroh. Ya. Juga ada huruf yang bisa dibaca tarkib, ya, huruf sebelum huruf roh berharokat kasroh. Huruf sebelum huruf roh berharokat kasroh. Contoh huruf sebelum rohnya mati, ya, rohnya mati. Huruf sebelum huruf roh berharokat kasroh. Contoh lain yaitu kalimatnya seperti kalimat Fir'aun, ya, Fir'aun, ya. Ini kalimat Fir'aun. Ini rohnya mati, tapi karena huruf sebelum huruf roh berharokat kasroh, maka ini tetap dibaca tipis atau tarkib. Seperti kalimat Fir'aun wa Tsamud umpamanya, ya. Fir'aun, ya. Jadi apabila huruf sebelum huruf roh, apabila roh mati, ya, tapi sebelum huruf roh itu berharokat kasroh, maka hukum bacaannya tipis atau tarkib. Ya. Jadi ini, ya, ini sama seperti kita menemukan huruf yang rohnya berharokat kasroh atau huruf sebelum huruf roh berharokat kasroh meskipun rohnya mati, tapi hukum bacanya tetap dibaca tarkib atau tipis. Ya. Ya. Gimana? Sudah bisa dimengerti? Bisa. Ada yang belum paham? Ya? Ada yang belum paham? Semua sudah paham? Jadi sudah dua kita pelajari yaitu takdim, tarkib. Ya? Jika sudah paham, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Selanjutnya kita setelah mempelajari yang dua tadi yaitu takdim, tarkib, ya, kita akan melanjutkan ke pelajaran selanjutnya yaitu tentang jawazul wajhain. Jawazul wajhain. Apa itu jawazul wajhain? Jawazul wajhain itu cara membaca huruf ro dengan bacaan dua cara, ya, bisa dibaca dua cara, ya. Bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, ya. Seperti kalimat apa? Ya. Seperti kalimat apa? Bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Jadi jawazul wajhain itu artinya bisa dibaca dua macam bacaan, ya. Satu kalimat bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Itu jawazul wajhain namanya. Contohnya seperti kalimat ya. Kalimat ini huruf ro berharokat sukun atau mati. Hurufnya sebelum huruf ro berharokat kasroh. Maka bacaan hukum bacaannya bisa dibaca dua. Bisa tebal, bisa tipis. Contoh kalau mau dibaca tebal firtin, ya. Kalau mau dibaca tipis seperti firtin ro. Bisa juga dibaca tebal, ya. Jadi apabila menemukan huruf yang seperti atau kalimat yang seperti ini, huruf sebelum huruf ro itu berharokat kasroh, maka hukum bacaannya itu bisa dengan dua cara membaca. Bisa dibaca tebal dan juga bisa dibaca tipis. Jadi sangat gampang sekali, ya. Sangat gampang sekali, ya. Bisa dibaca tipis. Dibaca tipis. Seperti kalimat firkin atau kalimat yang lain. Kalimat apa? Kalimat apa yang bisa dicontohkan, ya, dalam kalimat lain? Seperti misalnya kalimat rohnya mati, huruf sebelum huruf roh itu berharokat kasroh. Contoh Bismillahirrahmanirrahim umpamanya. Itu karena huruf sebelum huruf roh yaitu huruf H, lafaz Allah itu berharokat kasroh. Itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Itu namanya jawazul wajhain. Jadi sebetulnya hanya sedikit pembahasan jawazul wajhain itu hanya sedikit karena hurufnya caranya seperti itu, ya, hanya seperti itu.
Ya, jadi apabila huruf ro mati, kemudian huruf sebelum huruf ro berharokat kasroh, maka itu cara membacanya bisa dua cara, yaitu bisa tebal, bisa tipis, atau dalam bahasa tajwid bisa tafkhim, bisa tarkik, gitu ya. Jadi untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Pak Guru minta kalian untuk membuat kelompok, ya, untuk membuat kelompok, cari dalam Al-Quran contoh kalimat bacaan tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Nanti kalian, siapa yang ditunjuk sebagai ketua kelompok itu maju ke depan untuk menjelaskan hasil daripada penulisan kalian, ya. Sekarang buat 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Posisi yang depan silakan menghadap ke belakang untuk merubah posisi. Ya, silakan. Ini kelompok. Bu. Terus kelompok selanjutnya kelompok laki-laki. Ya. Siapa? Tarik. Ketuanya. Oke, anak-anak, sekarang silakan kalian cari dan buka Al-Quran, cari contoh tentang bacaan tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Itu tiga-tiganya harus memberikan contoh, ya. Contoh. Jadi silakan buka Al-Qurannya masing-masing. Ya, silakan cari di situ. Ayo kelompok yang lain, yang laki-laki. Kelompok laki-laki, ayo cari, buka Al-Quran, silakan. Jika sudah yakin ditemukan oleh kelompok masing-masing bahwa itu betul contohnya, silakan ditulis, ya, silakan ditulis dengan tulisan yang jelas. Sebab nanti kalian akan membacakan di depan kelas, ya, oleh ketua kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan contoh bacaan tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Contoh bacaan tafkhim, ro berharokat fathah seperti lafaz Rasulun minallah dan Rahim. Contoh bacaan tarkik, ro berharokat kasroh seperti lafaz risalah dan ihlah. Contoh bacaan jawazul wajhain seperti lafaz birkatun dan burhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1 yang akan diwakili oleh Jessica. Silakan Jessica maju ke depan. Silakan berdiri di sini menghadap ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari saya dari kelompok 1 akan membacakan contoh hukum bacaan tentang tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Contoh bacaan tafkhim, ro berharokat dhamma seperti lafaz
yasturun, absarun, kafarun. Contoh bacaan tartib: wa berharakat kasroh, absarun, rijalun. Contoh bacaan jawazul wajhain: wa berharakat sukun didahului dengan berharakat kasroh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh bacaan tafhim, tarkik, dan jawazul wajhain: berharokat fathah seperti lafaz robbaka, rodiyati, aro'aita. Contoh bacaan tarkik: wa absorihim fir'aun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari pelajaran yang telah kita jelaskan tadi, Pak Guru berharap sama kalian apa yang telah diajarkan tadi kalian bisa memahami, bisa mengerti, bisa mengamalkan tentang hukum bacaan yang tadi kita pelajari. Karena Al-Quran itu tidak sama dengan bacaan-bacaan yang lain. Cara membacanya pun ada aturannya. Maka Pak Guru berharap jangan pernah meninggalkan mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat manusia. Jadi setelah tadi kita membahas tentang pelajaran tafhim, tarkib, dan jawazul wajhain, Pak Guru yakin kalian bisa mengamalkan, bisa mempraktekkan ketika di rumah, ketika di tempat ngaji, di sekolah, ya. Jadi Pak Guru, sekali lagi Pak Guru berpesan, teruslah belajar supaya kalian menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Itu saja pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Ayo, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja adik-adik, kita akhiri pelajaran kita pada pertemuan kali ini sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.